Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudaraku berada, doa saya tetap baik dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kita dan juga yang memampukan kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru, untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai dan memberkati kami, sebagaimana Engkau telah memberkati kami dan menyertai pada hari-hari yang telah kami lewati. Hari ini kami mau Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk kami dapat melakukan semua pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya setiap pekerjaan baik pasti akan berhasil dan berbuah. Sebab itu Bapa, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dan biarlah Engkau memakai kami menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 18 Maret 2025 tertulis dalam kitab Ibrani 5 ayat 7. Dalam bahasa Batak, Heber 5 ayat 7. Demikianlah dikatakan. Kagan jolma ibana dipelehon doaka pangiduanna dohot elek-elekna mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tuna boi paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangi hondo ibana gabi malua sian hatahutoni. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia sama seperti kita, tapi Dia tidak seperti kita. Apa artinya? Ya, Yesus sama seperti kita adalah manusia, tetapi Dia berbeda dengan kita sebagai manusia. Kita adalah manusia berdosa. Manusia yang harus dihukum karena dosa-dosa. Karena dalam kitab Roma dikatakan upah dosa ialah maut. Tetapi Yesus yang menjadi manusia tidak berdosa. Tidak ada satupun dosa yang ia perbuat selama dia hidup menjadi manusia. Saudara-saudara, jika Yesus sama seperti kita, dia menjadi manusia, dia pun mengalami hal yang sama. Mengalami rasa sakit, sedih, kecewa, bahkan marah. Dan juga sebagai manusia, di dalam hidupnya dia pun pernah mengalami tekanan yang sangat berat. Jika kita mengingat peristiwa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, sebelum peristiwa penangkapan Yesus terjadi, di dalam doanya Yesus meminta kepada Bapa di sorga agar melalukan cawan itu daripadanya. Cawan adalah lambang penderitaan. Cawan adalah lambang ketekanan, beban yang begitu berat. Sampai dikatakan peluhnya seperti titik-titik darah. Saudara, lihatlah. Yesus sebagai manusia pun mengalami tekanan yang sama. Tapi apa yang mau kita pelajari, apa yang mau kita imani dan kita lakukan di dalam kehidupan kita melalui kehidupan Yesus sebagai anak manusia, sebagai manusia di tengah-tengah kehidupannya di dunia, yaitu ketaatannya, penyerahannya, totalitas kepada Bapa di sorga.
Sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita pada hari ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi, Yesus berdoa di Taman Getsemani, meletakkan semua beban itu, memberikan semua yang ia pergumulkan kepada Dia, yaitu Allah yang sanggup meringankan bebannya. Tetapi di ujung kalimat di dalam doanya apa dikatakan? Tetapi bukan kehendakku ya Bapa, kehendakmu jadilah. Artinya, di dalam tekanan itu, Yesus mengajarkan kepada kita sebuah ketaatan, kesetiaan akan tugas yang diemban. Apakah Yesus bisa lepas dari semua beban itu? Bisa lepas dari semua apa yang menimpa Dia? Tentu bisa, karena Dia adalah Allah. Dia sanggup melakukan apa saja. Tetapi misi keselamatan di dalam kedatangannya di tengah-tengah dunia harus terjadi. Yaitu Yesus harus menjadi sama seperti kita menjadi manusia, dan Ia menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Sebab itu saudara-saudara, marilah kita meneladani apa yang telah dikerjakan Yesus Kristus. Taat dan setia sampai mati. Menyerahkan seluruh kehidupannya kepada yang berhak untuk menerima semua keluhan. Apapun yang menjadi beban hidupmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, datanglah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Yang sanggup mengatasi semua masalah-masalah kita. Tidak ada satupun pertolongan yang datang dari dunia yang bisa membuat kita bahagia selamanya. Semua itu pertolongan yang sementara. Suatu saat kita bisa kecewa. Tetapi pertolongan yang datang daripada Tuhan, bagaimanapun caranya, kapanpun waktunya, pasti itu membuat kita berbahagia dan penuh sukacita. Amin. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladani ya apa yang telah dikerjakan Yesus selama hidup di tengah-tengah dunia. Ketika Ia menjadi manusia sama seperti kita, Dia taat menyerahkan seluruh bebannya, pergumulannya, penderitaannya kepada Bapa di sorga. Karena apa? Karena Dia tahu, dan ini pun mau disampaikan kepada kita, hanya Bapa satu-satunya yang memberikan keselamatan kepada kita. Saudara, tetaplah kuat, tetaplah penuh semangat. Jalani hidupmu dengan penuh pengharapan. Jika ada kesulitan, ada pergumulan, yakinlah di dalam itu semua Tuhan bekerja, dan itu semua akan mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami senantiasa untuk meneladani Yesus di tengah-tengah kehidupan kami di dunia. Taat dan setianya kepadamu. Mengandalkan Tuhan dan percaya seutuhnya. Jangan biarkan kami mengandalkan dunia, mengandalkan kekuatan dan pengalaman kami. Bahkan harta kekayaan yang kami miliki. Tapi biarlah Engkau satu-satunya ya Bapa yang kami andalkan di dalam kehidupan ini. Berkati kami, ajari kami menjalani kehidupan kami dengan baik, sehingga hidup ini tidak berlalu dengan sia-sia. Hidup kami menjadi berguna dan kami layak di hadapan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, terlebih-lebih mereka yang terkena dampak bencana alam, tanah longsor, banjir bandang, kebakaran, dan semua Tuhan yang menyedihkan hati kami. Tuhanlah yang memulihkan, yang menguatkan hatinya untuk tetap percaya. Dan Tuhanlah yang membukakan setiap pertolongan bagi mereka melalui apa saja untuk meringankan beban mereka, untuk menghapus air mata dan luka hati mereka. Dan biarlah semuanya menjadi lebih baik dan Tuhan memulihkan. Dan kiranya Tuhanlah yang membuka setiap hati yang tertutup, yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kami dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.